Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi di Undip Podcast, ruang diskusi inspiratif tentang dunia akademik, inovasi, dan segala kehidupan di kampus. Pada episode kali ini kita akan mengupas tentang peran UPT K3L di Universitas Diponegoro. Bagaimana peran K3L di Undip ini dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Pemirsa, bersama kita kali ini sudah hadir Kepala UPT K3L, Dr. Bina Kurniawan, SKM MKes, yang akan memberikan insight kepada kita semua tentang apa sih peran dan fungsi K3L. Apa kabar Pak Bina? Baik, Alhamdulillah Mbak Nino. Selamat Sehat, datang. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini kita akan membahas tentang K3L. Ya, Pak, siap. sebenarnya apa sih peran utama K3L ini untuk kampus Universitas Diponegoro? Ya, jadi kami ini berupa UPT, Unit Pelaksana Teknis, K3L, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Kami di sini bertugas sesuai tupoksi kami adalah bagaimana kami membantu pimpinan dalam menyelenggarakan kegiatan keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan di Universitas Diponegoro agar kampus kita ini bisa menjadi kampus yang unggul, sehat ya, seluruh sivitas, selamat mestinya, dan tercipta lingkungan yang nyaman, termasuk pengelolaan sampah dan limbah P3 dan semua yang ada di lingkungan Undip, gitu Mbak. Kan ada 3 nih Pak, ada keselamatan, ada kesehatan Ya. kerja, dan ada lingkungan. Nah, untuk yang keselamatan sendiri itu cakupannya seperti apa tuh Pak? Ya, jadi sudah menjadi kewajiban kita di universitas ya, di lingkungan perguruan tinggi ini agar kampus kita ini aman, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan jiwa, bahkan membahayakan aset kita, misalkan dari bahaya kebakaran, sehingga kita harus ikut membantu menjaga hal tersebut. Sehingga sivitas ini merasa nyaman ya, tenang, belajar, bekerja, dan melakukan aktivitas semua di lingkungan Undip, gitu Mbak. Nah, untuk kegiatan yang bersifat keselamatan ini apakah ada kerjasama dengan unit-unit lain, melibatkan Ya. unit-unit lain, seperti apa tuh Pak? Jadi kami beserta seluruh fakultas sebenarnya sudah berusaha untuk mewujudkan itu. Salah satu upayanya adalah Undip sudah memiliki tenaga ahli yang bersertifikat kompetensi, misalkan ahli pemadam kebakaran, ahli K3 umum, ahli P3K, ahli K3 listrik, terus ahli K3 laboratorium. Sehingga diharapkan SDM-SDM itu bisa membantu kami untuk mewujudkan kampus Undip yang aman, selamat semua. Terutama dari risiko-risiko tinggi ya, diantaranya ya kebakaran itu misalkan, itu bisa kita jaga bersama. Selama ini apakah ada tantangan utamanya Pak di bagian keselamatan ini Pak? Iya. Ada satu yang menarik Mbak di sini bahwa kampus Undip ini sudah memiliki berbagai macam alat proteksi kebakaran. Ini yang selalu kami usahakan, alat proteksi ini agar berfungsi dengan baik untuk kesiapsiagaan. Kami tidak berharap ada kejadian kebakaran di lingkungan Undip, tapi kami ingin bersiap siaga bila dijumpai ada kondisi darurat, kami dapat melakukan upaya pengendaliannya secara responsif. Tadi sudah saya sebutkan ada petugasnya, nanti peralatannya juga harus kita siapkan. Jadi butuh dukungan dari seluruh sivitas kampus di Universitas Diponegoro ini. Nah, sekarang kita ke yang bidang satu ini Pak, yang kesehatan iya. kerja itu, pengen tahu cakupannya. Ya, seperti jadi di samping keselamatan juga kita harus mengupayakan seluruh sivitas ini dalam kondisi sehat. Di antaranya
yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan upaya deteksi dini terhadap kesehatan para pegawai semua, baik itu teknik, dosen, semuanya termasuk mahasiswa, itu dengan adanya Posbindu, pos pelayanan terpadu, deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi secara periodik, kami di kantor pusat, juga di fakultas, itu sudah ada PIC-nya, kita sebut itu kegiatan kampus sehat. Itu sudah kita mulai dari beberapa tahun ini ya, sekitar 2 tahun ini, mencakup misalkan pemeriksaan gula darah, kolesterol, tensi, tinggi badan, berat badan, yang gunanya agar dapat diketahui sejak dini bila ada pegawai atau karyawan yang mengalami gangguan kesehatan. Yang terbaru, kita juga sudah meluncurkan program deteksi dini kesehatan mental. Di samping kegiatan fisik, juga mental ini perlu agar dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya itu dapat lancar, tidak ada hambatan secara psikologis. Itu juga sifatnya deteksi dini. Jadi nanti kalau terdeteksi ada sesuatu ketidaksesuaian, itu nanti dapat kita tidak lanjuti agar mendapat layanan lanjut. Tadi Pak Bina sempat menjelaskan dilakukan secara periodik ini Pak, pemeriksaan kesehatan, termasuk yang kesehatan mental ini itu secara periodiknya berapa bulan sekali atau bagaimana? Rata-rata setiap sebulan sekali. Kalau di kantor pusat sudah tiap bulan kita adakan kegiatan tersebut untuk seluruh pegawai. Sehingga seperti tahun lalu cakupannya juga hampir 100% sudah melakukan pemeriksaan tersebut. Harapannya bila terdeteksi ada gangguan yang tidak normal gitu ya, itu dapat segera ditindaklanjuti di pelayanan kesehatan terdekat. Ini bisa dimanfaatkan oleh sivitas akademika termasuk mahasiswa atau bagaimana? Atau semua? Iya, fokus kita di kantor pusat memang pegawai ya, pegawai di kantor pusat, tapi di fakultas karena kegiatan ini kan juga ada di fakultas, di tingkat fakultas itu seluruhnya ya dosen, teknik, termasuk mahasiswa. Gitu. Juga tadi yang kesehatan mental juga itu kan berupa aplikasi yang sudah di launching oleh Pak Rektor pada tanggal 6 Desember itu juga sudah kita terapkan. Gitu, Pak. Sekarang kita ke bidang berikutnya nih Pak, yang mengenai lingkungan. Yeah. Nah, ini lingkungan itu cakupannya seberapa? Ya, ini lingkungan juga menjadi isu penting ini di lingkungan Undip karena mau tidak mau kita dalam beraktivitas itu kan menghasilkan sampah, Mbak. Yang sampahnya di Undip ini luar biasa karena juga luas dan banyak aktivitas, maka di pengelolaan lingkungan terutama sampah ini sudah kita terbitkan Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di lingkungan Undip. Itu ada kewajiban memilah di awalnya itu ya, jadi seluruh sivitas semua kami berharap sampah yang dihasilkan itu dapat kita kelola, terutama kita pilah antara organik dan anorganik itu, agar targetnya adalah di suatu saat nanti kita tidak membuang sampah itu ke TPA. Sehingga kalau bisa kita manfaatkan melalui 3R itu ya, kita daur ulang, kita gunakan kembali, atau kita ubah dalam bentuk yang lain. Yang sudah berjalan adalah untuk organik itu daun-daun terutama dan ranting itu kita jadikan kompos di TPST, juga di fakultas-fakultas. Itu semua berdasarkan peraturan rektor tersebut berkewajiban menjadikan daun-daun itu ya, yang tadinya sampah organik itu menjadi kompos. Ini sudah kita upayakan, termasuk anorganik. Bahkan sekarang di perpustakaan sudah ada mesin yang dapat menerima botol plastik ditukar menjadi koin. Gitu. Itu sudah baru satu ini di lingkungan Undip kita letakkan di perpustakaan pusat. Harapannya ke depan sampah organik maupun anorganik ini dapat kita manfaatkan
Karena prinsip kami di Undip, sampah ini bukan masalah, tapi sampah adalah berkah untuk kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan sampah ini. Ini yang terbaru juga ada kita manfaatkan, kita ubah sampah menjadi beasiswa. Menarik. Jadi ya, ini yang saya juga terbaru penasaran ya. Pak dengan sampah limbah B3. Ya, itu bagaimana oke. mengelola? Ya, ini juga banyak di lingkungan Undip, terutama lab-lab itu ya, laboratorium, aktivitas-aktivitas domestik itu juga menghasilkan limbah B3. Tahun lalu seluruh limbah B3 100% sudah kita ambil untuk kita daur ulang, kita menggunakan pihak ketiga, transporter untuk membawa seluruh limbah B3 itu keluar dari Undip. Perkembangannya sekarang, insya Allah mulai tahun ini, nanti akan kita operasionalkan TPS, tempat penampungan sementara limbah B3 yang ada di TPST. Kita sudah memiliki suatu tempat, nanti semua teman-teman di fakultas, di unit, dapat menitipkan limbah B3-nya di TPS tersebut, yang nantinya akan kita kelola bersama dengan pihak ketiga itu untuk membawa limbah B3 itu keluar dari Undip. Jadi di lingkungan Undip, insya Allah tidak ada lagi limbah B3. Nah, ini yang bikin kami penasaran nih Pak Bina, mengenai sampah di Undip ini. Apakah ada periode-periode tertentu sampah itu banyak gitu? Ya, nah ini yang rutinitas yang sehari-hari mungkin sudah dapat kita kendalikan ya. Yang agak rumit ini adalah saat ada event besar. Contohnya wisuda, pengukuhan guru besar, dies natalis, dan acara-acara lain yang besar. Itu diantaranya itu tentang ini, ucapan selamat. Karangan bunga itu menumpuk banyak, yaitu seperti yang dulu itu kan ucapan selamat itu diwujudkan dalam bentuk karangan bunga itu, tapi itu juga meninggalkan sampah yang cukup banyak. Kami ada ide dan sebenarnya sudah muncul surat edaran rektor agar para kolega, keluarga dan teman-teman itu tidak lagi mengirim ucapan selamat itu dalam bentuk karangan bunga, tapi diwujudkan lain, misalkan secara digital. Atau yang ide terbaru kami adalah mengucapkan selamat itu menggunakan bibit tanaman, Mbak. Jadi tidak berupa karangan bunga lagi, kita wujudkan dalam bibit tanaman, nanti bibit itu kita tanam, terus ada tulisannya gitu, ini dari siapa, untuk siapa, pada saat acara apa gitu. Ini TPST sudah mulai menyiapkan bibit itu, sehingga para kolega yang ingin mengucapkan itu bisa berkoordinasi dengan kami, untuk mendapatkan bibit itu, nanti diserahkan pada acara dia mau memberi selamat itu, nanti kita alokasikan untuk ditanam. Di samping juga mengurangi sampah tadi, juga bisa menambah penghijauan di lingkungan Undip. Gitu, Ide Mbak. menarik sekali ya Pak, Gimana? ganti dengan bibit, ide yang sangat Ya, menarik diganti dengan itu bibit. ya. Tapi harapannya kapan itu bisa mulai terlaksana, Dok? Ya, seharusnya ini sudah mulai. Ini insya Allah tahun ini akan kita terapkan, Mbak. Mudah-mudahan nanti di acara terdekat apa ya, wisuda ya mungkin. Ada wisuda nanti mudah-mudahan sudah mulai, minimal target kami kalau belum bisa 100% ya minimal berkurang karangan bunga yang dikirimkan itu sudah mulai berganti. Nanti kalau sudah bersosialisasi dengan baik, sudah dikenal masyarakat, nanti mudah-mudahan seluruh kolega, maka kami juga mohon bantuan dari unit-unit terkait. Bila ada acara itu mungkin sudah dimasukkan di dalam undangan misalkan ya, langsung aja menghimbau mohon dapat diwujudkan dalam bentuk lain tadi, tidak harus karangan bunga. Ya Pak, baik. Tadi Pak Bina juga sempat menyinggung pemanfaatan sampah salah satunya adalah untuk beasiswa ya. Ini betul. sudah berjalan ya Pak ya? Sudah beberapa tahun yang lalu, ini sekitar 2-3 tahun yang lalu sudah kami bekerja sama dengan BEM Undip, bidang lingkungan hidup. Mereka menyebutnya itu Green Dips Scholarship gitu. Okay. Jadi beasiswa yang diselenggarakan untuk mahasiswa Undip
diinisiasi oleh BEM beserta kami untuk memberi beasiswa kepada mahasiswa Undip yang membutuhkan. Nah, ini sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan itu, Mbak. Nah, ini harapannya di tahun ini lebih kita masifkan lagi agar bisa membantu juga pengurangan sampah, dan sampah itu ternyata juga membawa berkah tadi bisa nyata terwujud. Mungkin lain waktu nanti kita bahas lebih detail ya Pak ya, mengenai pemanfaatan sampah di Universitas Diponegoro. Pertanyaan berikut nih Pak Bina, mengenai hubungannya apa yang dilakukan oleh K3L ini dengan reputasi Undip. Jadi untuk pemeringkatan ada yang menarik itu UI Green Metric gitu ya. Mungkin kami mudah-mudahan bisa memberi bantuan di UI Green Metric itu agar bisa mempertahankan peringkat. Selama ini nomor 2, mudah-mudahan bisa nomor 1. Bisa nomor 1 agar di samping untuk pemeringkatan juga untuk wajah Undip ini bisa lebih nyaman lagi, lebih asri, lebih bisa mendukung kelestarian lingkungan, bisa menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja dan belajar. Nah, sekarang mengenai prestasinya dari K3L nih Pak, dari pertama kali berdiri sampai sekarang, apakah sudah pernah mendapatkan penghargaan begitu Pak? Ya, kalau penghargaan secara khusus belum ya, tapi kemarin tahun lalu kami mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan, merupakan salah satu kampus yang sudah menjalankan kampus sehat ini dengan baik. Karena saat itu ada visitasi dari Kementerian Kesehatan datang ke Undip untuk menilai pelaksanaan kampus sehat di lingkungan Undip, Mbak. Itu kita diundang pada Hari Kesehatan Nasional tahun lalu untuk mendapatkan apresiasi tersebut dari Kementerian Kesehatan. Ini nampaknya bincang-bincang kita tentang K3L sudah cukup ya, sudah mencakup semuanya Pak ya, termasuk prestasi K3L, dan mungkin lain waktu kita bisa berbincang lebih detail lagi ya Pak ya, mengenai apa yang dilakukan oleh PT K3L Universitas Diponegoro. Jadi untuk hari ini, untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak Pak Bina atas kehadirannya di studio Undip TV di acara Undip Podcast. Pesan boleh Mbak? Boleh, kalau mau ada pesan silakan. Pesan ini untuk semua warga kampus Universitas Diponegoro, tetap jaga kesehatan. Upaya kami ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semua. Tapi tolong bantu kami juga ini dalam menjaga lingkungan di Undip ini, juga kesehatannya, keselamatannya. Ada satu tadi yang kelupaan Mbak, untuk tidak merokok di lingkungan kampus gitu. Karena kami juga ingin Undip menjadi KTR, kawasan tanpa rokok. Jadi kami saja tidak cukup, butuh bantuan dari seluruh sivitas di Undip ini agar K3 dan lingkungan Undip ini bisa kita jaga bersama. Sehingga di suatu saat nanti saya berharap itu tidak ada lagi ada kecelakaan, tidak ada lagi ada kejadian apapun dengan Undip, semua sehat, tidak ada sampah yang berserakan, dan kita bisa zero accident, zero waste, zero pollution, sehingga Undip ini menjadi kampus yang sangat unggul ya, sangat dapat kita banggakan bersama. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Kepala UPT K3L Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pemirsa. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.